dari kakak Nia, kakak Aska, sama kakak Hairunisa. Ya, kelas 88 semua nih. Baik, pertanyaan pertama dari kakak Nia. Bagaimana cara menyusun kerangka proposal? Ya, jawabannya adalah dengan dengan melihat struktur dari proposal. Gitu. Ya, jadi ini adalah hal yang penting kalian foto kalau bisa, kalian tulis benar-benar karena ini adalah kerangka yang akan digunakan dalam semua proposal. Ya, jadi gimana cara bikin kerangka? Dengan mengikuti struktur yang sudah ada. Karena apa? Karena struktur ini penting semua. Kalau ada salah satu yang tidak ada, itu nanti proposalnya tidak dapat dimengerti. Contoh, misalnya ada 10, tapi tiba-tiba kelompoknya Nia itu waktu sama tempat pelaksanaannya nggak ada. Kayaknya kan remeh ya, cuma 1 doang nih, nggak ada. Tapi kalau memang tidak ada, itu jadi proposalnya tidak benar. Jadi misalnya apa dibilangnya ya? Jadi nggak jadi gitu ya. Jadi belum selesai. Kalau seperti itu nanti Pak Asep yang baca tahu proposalnya jadi nggak yakin. Ini kira-kira bisa nggak sih bikin acara? Kok waktu sama pelaksanaannya nggak ada, seperti itu. Jadi silakan nanti siapapun di sini yang kebagian menyusun proposal, kerangkanya adalah struktur dari proposal. Semua kerangka ini, semua bagian ini harus kalian tulis, harus kalian adakan, harus kalian kembangkan menjadi proposal yang sempurna. Seperti itu. Sudah paham Kak Nia? Oke. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Aska. Tadi apa pertanyaannya? Oke. Bagaimana cara mendapatkan sponsor? Caranya adalah dengan bikin proposal. Serius. Cara dapat sponsor adalah dengan bikin proposal. Caranya setelah bikin proposal, kalian berikan proposal tersebut kepada orang-orang atau instansi yang sekiranya bisa mendukung kalian. Seperti itu. Mungkin kalau di SMP sebetulnya itu belum ada gitu ya, karena memang kalau SMP lingkupnya masih sekolah aja. Nanti mungkin kalau Aska sudah SMA, sudah kuliah, Aska harus nyari nih perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya bisa bantu acaranya Aska. Seperti itu. Karena apa? Karena memang sponsor itu maksudnya adalah untuk mendukung acara kalian. Tapi kalian ketika bikin sponsor untuk dikirim keluar, itu biasanya kalian harus tahu dulu kira-kira nantinya keuntungan buat perusahaan tersebut apa. Jadi ada timbal balik atau kerjasamanya. Seperti itu. Ya, itu yang ibu tahu dari ketika ibu SMA itu pernah bikin acara pensi gitu kan. Jadi artinya gimana nih kerjasama sama perusahaan tersebut gitu. Misalnya contoh, pernah waktu itu mengirim proposal ke McDonald ya, ke McD. Jadi timbal baliknya adalah dia mungkin kasih makanan sama kita, seperti itu. Dia pun mendapatkan exposure, mendapatkan apa sih namanya iklan juga lah, iklan gratis. Ketika nantinya orang-orang jadi tahu bagaimana produk McD. Sebenarnya nggak butuh ya, McD nggak butuh, tapi tetap aja. Bagaimanapun dia tetap harus bisa menjual produknya sampai kapanpun, dimanapun kepada siapapun. Seperti itu. Paham, Kakak Aska? Oke. Baik, pertanyaan terakhir dari Kakak Hairunisa. Apa yang dimaksud dengan revisi? Revisi ya, revisi proposal. Revisi itu ada ketika isi proposalnya belum sesuai. Contohnya, misal udah sesuai semua, tetapi ketika kalian ke Pak Asep, kata Pak Asep tanggal segitu nggak bisa. Sekolah misalnya mau mengadakan acara lain, maka kalian walaupun sudah jadi proposalnya harus tetap melakukan revisi. Karena apa? Karena bagaimanapun kalian acara harus mengikuti jadwal sekolah, gitu. Ya, misalnya Hairunisa mau bikin acara untuk nanti ketika bulan puasa bagi-bagi takjil. Tanggalnya misal ya tanggal 12 Juni 2024. Tapi ternyata kata Pak Asep tanggal segitu nggak bisa Neng. Soalnya nanti mau ada buka bersama
revisi. Ya, tapi bagaimanapun kalian jangan takut sama yang namanya revisi, karena revisi adalah makanan orang yang bikin proposal. Ya, jadi memang yang namanya berkali-kali ngeprint, yang namanya berkali-kali revisi itu harus kalian jadikan sebagai penyemangat aja. Kalau memang itu bisa menjadi kalian lebih baik lagi, gitu. Jadi jangan takut revisi, ya. Jangan takut misalnya pokoknya gue proposalnya harus sempurna, gak boleh revisi, gak bisa seperti itu. Revisi adalah hal yang wajar dalam setiap proses kalian melakukan suatu acara, gitu, ya. Oke, sudah 3 pertanyaan. Sekarang Ibu buka lagi sesi terakhir sebelum kita praktek. Silakan teman-teman dari kelas 7. Coba kelas 7 tunjuk tangan dulu. Sedikit ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang ya? Oke, 12, sorry. Silakan, siapa yang mau tanya? Kelas 7 boleh, kelas 8 boleh deh. Boleh, silakan. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Yasin Faiha dari kelas 7B dan juga perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengembangkan kerangka dari suatu proposal dengan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, ada nggak sih cara agar membuat proposal itu menarik dan membuat para sponsor itu akhirnya menyetujui alasan kita? Terima kasih. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari kelompok 4 dan dari kelas 8M. Pertanyaan saya, apakah ada pernyataan resmi yang menandakan bahwa proposal itu sudah disetujui, mungkin dengan tanda tangan ataupun apa semacamnya yang dari orang yang kita kasih proposal itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan jawab dari pertanyaan pertama dulu, tadi dari Raihana. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengembangkan rangka proposal yang baik dan benar. Caranya adalah kalian gimana jawabnya? Kalian ya bikin proposal dengan baik pokoknya. Ya, dari kerangka yang sudah dibuat sesuai dengan strukturnya, silakan kalian kembangkan sesuai dengan ide rencana yang sudah kalian persiapkan. Seperti itu, ya. Dari awalnya mungkin kalian baru punya topiknya aja, baru punya rencana anggaran yang baru satu. Silakan kembangkan menjadi beberapa sesuai dengan ketentuan lomba yang memang kalian siapkan. Intinya gimana caranya adalah ya udah bikin proposalnya dengan baik dan benar. Bikin yang mudah dimengerti, bikin yang menarik, bikin yang bisa bikin Pak Asep setuju sama acara yang kalian buat. Tapi yang perlu diperhatikan juga, kalian itu kan organisasi yang sudah ada turun-menurun lah intinya ya, bukan organisasi baru. Jadi silakan kalian kalau pengen bikin proposal yang baik, bertanya sama senior kalian, gitu ya. Kalian nanti mungkin udah lulus seniornya gitu kan, silakan kalian chatting pribadi, japri gitu kan. Kak gimana ya Kak, proposal yang benar-benar seperti apa? Lihat dong contohnya ya, pakai menggunakan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi kalian gak wajib bikin proposal tuh yang benar-benar hanya ada satu di dunia, misal. Enggak. Yang sudah ada kalian tiru, tapi harus dimodifikasi. Jangan sampai benar-benar copy paste.
Kalian pikirnya udahlah sama ini, sama kok kegiatannya, nggak juga. Pasti kalian akan ada perubahan. Dimana misalnya 17-an tahun lalu itu lombanya tarik tambang, tapi di tahun sekarang karena ternyata itu berbahaya, maka ditiadakan lomba tarik tambang. Begitupun lomba-lomba yang lain. Kalian juga bisa misalnya melihat tren masa kini, ya itu yang bikin proposal kalian lebih menarik dan juga kalian bisa mengembangkan proposalnya dengan baik. Seperti itu. Ya paham? Raihana? Oke. Pertanyaan kedua dari siapa ya? Kalisa. Tadi apa pertanyaannya? Cara membuat proposal lebih menarik. Betul. Bagaimana cara bikin sponsor itu tertarik sama kegiatan kalian? Yang pasti, bagaimana cara bikin sponsor tertarik? Kalian harus punya ide yang menarik. Itu jawabannya. Ya, harus punya ide yang menarik, harus punya ide di mana kalian bisa menguntungkan sponsor tersebut. Tadi contohnya McD, ya. Kalian kan jadinya bikin beli produk McD gitu ya. Itu, jadi harus ada kerjasama yang menguntungkan dari perusahaan yang akan memberi kalian sponsor seperti itu. Harus jelas. Kira-kira ini asalnya apa? Ini asalnya bagaimana? Kira-kira bisa nggak produk tersebut dipromosikan dalam acara kalian? Seperti itu. Tapi memang untungnya kalau SMP belum ya, kalian belum akan disuruh untuk mencari sponsor keluar, gitu. Jadi tapi yang pasti kalian walaupun dalam sekolah juga harus bisa nih menarik perhatian dari bapak ibu guru atau kepala sekolah yang ada di sekolah. Misalnya kalian punya suatu kegiatan, lombanya ini sangat unik, gitu ya. Gimana caranya kalian bisa bikin bapak ibu guru setuju sama lomba yang akan kalian laksanakan? Seperti itu. Harus menarik, harus jelas juga. Kira-kira ini lomba ini apakah nanti akan banyak negatifnya atau positifnya, gitu ya. Itu juga harus jelas supaya proposalnya bisa gampang disetujui oleh bapak ibu guru atau kepala sekolah di sekolah, gitu. Paham ya Alisa? Baik, yang terakhir Anissa, Bu, gimana kita mengetahui kalau proposal kita itu diterima? Betul? Ya, dengan tanda tangan, ya. Atau juga misalnya dengan apa? Dengan nanti dananya akan dikucurkan ke kalian dengan adanya pencairan dana seperti itu. Karena kan kalau belum disetujui berarti dananya belum ada. Nah, kalian tahunya gimana? Nanti mungkin Pak Asep konfirmasi, oke nanti dananya ditransfer bla bla bla. Itu berarti proposal kalian sudah diterima, sudah disetujui dan kalian bisa mulai melaksanakan kegiatan yang ada dalam proposal kalian. Seperti itu. Sudah paham semua? Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Terakhir, ya, yang belakang-belakang, oke boleh. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, saya dari kelas 8C dan dari kelompok 9. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Kalau nggak salah saya dulu pernah melihat proposal bentuknya pakai tabel. Iya, tapi saya itu proper. Iya. Apa bedanya proper sama proposal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Aulia apa Alia sih? Aulia pernah lihat proposal ya zaman dulu, karena kan dia di OSIS ya. Katanya tapi ada tabel mirip sama proker. Jadi apa Bu bedanya proposal sama proker? Sebetulnya bisa dibilang mirip. Bukan mirip ya, berkaitan. Karena apa? Karena proposal adalah realisasi dari proker yang sudah kalian rencanakan. Program kerja OSIS tahun 2024-2025.
ada program kerjanya, kalian realisasikan dalam bentuk proposal. Seperti itu. Makanya mungkin kata Aulia mirip, karena apa? Karena memang ada di bagian-bagian proker yang kalian temukan dalam isi proposal. Gitu. Ya, karena memang sebelum ada proposal, kalian OSIS pastinya bikin proker dulu. Ya, proker dari setiap divisi misalnya. Ya, divisi ada divisi. Keimanan apalagi? Bela negara apalagi? Prestasi apalagi? Seni ya? Bahasa Inggris apalagi? Oke, jadi itu adalah divisi-divisi di OSIS yang pasti kalian nanti akan ada prokernya. Bagaimana program kerjanya atau juga bagaimana program kerja OSIS secara keseluruhan. Setelah ada program kerja, baru kalian realisasikan menjadi sebuah proposal kegiatan yang akan kalian laksanakan. Intinya, ya, siapa yang mau jadi ketua OSIS? Ya, orang yang jadi ketua OSIS harus punya pandangan jauh ke depan. Ya, dia gak hanya bisa memikirkan dia hari ini makan apa, dia hari ini mau menjadi tugas apa, tapi dia harus punya agenda. Kira-kira sebulan ke depan mau ada acara apa, mau ada kegiatan apa, mau ada tanggal penting apa. Dari situ harus bisa mengajak teman-temannya, merangkul teman-temannya untuk segera mempersiapkan acara-acara tersebut. Ya, jadi OSIS capek, betul nggak? Yang pernah, betul ya? Capek, kayaknya teman-temannya cuma belajar pulang, kalian harus rapat, harus ngadain program dan lain-lain. Tapi itu adalah proses pendewasaan. Ya, kalian akan berbeda pengetahuannya sama teman-teman kalian yang di kelas. Mereka cuma taunya belajar game pulang. Kalian taunya bikin proposal, ya, bikin acara dan lain-lain. Itu adalah proses pendewasaan yang pengalamannya berharga lebih daripada apapun. Ya, oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik, kita akan langsung masuk kepada sesi selanjutnya. Kalian akan membuat proposal. Ya, waktunya ada sisa 60 menit. Kalian akan bikin proposal selama 40 menit. Setelah itu nantinya kita akan presentasi di 20 menit terakhir waktu materi 3 ini sampai selesai. Ya, paham? Ya, nanti Ibu akan bagikan tema-temanya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah tema-tema proposal yang akan kalian bikin proposalnya hari ini. Pembagian temanya, tadi Ibu sudah minta tolong sama Kak Lutfan untuk menggunting-gunting kertas. Nanti silakan kalian ketua kelompoknya pilih tema yang akan kalian bikin proposal. Setelah itu sudah ada itunya, apa namanya, karton, kertas karton sudah siap. Coba lihat, boleh dibuka dulu, Ibu pengen lihat gimana kartonnya. Di belakang ambil. Karton sekelompok. Sudah siap? Itu kartonnya ya? Ini dibagikannya berapa? Ngambil masing-masing Pak, dibagiin. Enggak,
Setiap ketua kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil nomor, ya. Jadi ini keberuntungan, ya. Silakan. Jangan dilihat dulu, nanti bareng-bareng lihatnya. Oke, sudah? Baik. Kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Silakan dibuka nomornya. Oke. Baik. Baik, Ibu absen ya. Siapa yang dapat kegiatan Sumpah Pemuda? Oke, ngomongnya aja. Siapa yang dapat kegiatan ulang tahun SMP 230 Jakarta? Kelompok 8 ya. Siapa yang dapat kegiatan peringatan Hari Kartini? Oke, bagus. Siapa yang dapat kegiatan Maulid Nabi Muhammad? Oke, bagus. Siapa yang dapat kegiatan peta seni? Kelompok 9. Oke. Siapa yang dapat kegiatan bagi-bagi takjil di bulan Ramadan? Oke, bagus. Selanjutnya, kegiatan bakti sosial santunan panti asuhan. Kelompok 4, bagus. Siapa yang dapat kegiatan perpisahan sekolah? Kelompok 5. Baik, berarti yang kelas B kelompok siapa? Kelompok 6. Oke,